Sekarang kita akan menuju ke Geodipa Energy di sini, merupakan salah satu pionir green energy di Indonesia ya Pak Yudis ya. Pemasok energi dari panas bumi, Geodipa Energy. Saat ini Pak Yudis kurang lebih ada 162 Pak PLT panas bumi, benar ya Pak ya? Kontribusi Geodipa untuk memasok energi panas bumi di Indonesia seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Sylvia. Geodipa ini kan sebetulnya salah satunya kita adalah ditempatkan menjadi BUMN geothermal. Ya. Dan kebetulan kami juga berfungsi karena adanya pembinaannya pas di bawah Kementerian Keuangan, jadi kami juga berfungsi sebagai fiscal tools-nya pemerintah dan sekaligus juga provider energi panas bumi. Nah, saya bicara soal bagaimana jadi provider energi panas bumi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugeng, Pak Johan Anis tentang potensi panas bumi kita. Kita ini sebetulnya 40% cadangan panas bumi dunia itu ada di negeri kita. Nah, angka yang hari ini ada disampaikan oleh Badan Geologi di bawah Kementerian SDM, itu potensi kita tuh 24 gigawatt. Nah 24 gigawatt ini sebetulnya perhitungannya masih menggunakan konversi energi dengan teknologi yang ada pada saat itu. Tapi teknologi hari ini untuk pengembangan atau konversi energi panas bumi mungkin harus dihitung kembali. Bisa jadi dia bisa 2 kali atau even bisa 3 kali lipat dari itu. Nah kalau angkanya sudah seperti itu, maka rencana kita sebagai negara yang tadi Pak Joranis bilang jangan mudarat aja kita dapat, manfaatnya harus kita dapat. Maka mengekstraksi energi dari panas bumi yang sangat environment friendly dan renew itu menjadi tujuan, sehingga di Astacita pemerintah hari ini juga menyebutkan swasembada energi, menyebutkan geothermal atau panas bumi. Nah, tapi apa sih hambatan geothermal hari ini? Geodipa itu hari ini ditugaskan oleh pemerintah mengelola 2 lapangan besar panas bumi, yakni Dieng, itu lapangan panas bumi yang pertama di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun yang berhasil menghasilkan listrik adalah lapangan Kamojang duluan, tapi yang pertama ditetapkan oleh pemerintah itu Dieng. Dan kemudian ada lapangan panas bumi Patuha. Kami hari ini sudah ditugaskan oleh pemerintah dan juga diberikan kepastian off-take-nya atau dibeli listriknya oleh PLN, itu masing-masing 400 megawatt. Yang hari ini baru kami kembangkan sekitar 120, yang ongoing hari ini sedang construction tambah 110. Jadi insya Allah mudah-mudahan tahun depan atau akhir tahun ini kami akan menambah lagi 110 lagi, sekitar akhirnya di 2026 akhir atau 2027 kita bisa di 230 megawatt. Nah itu dari 1 giga yang akan kami lakukan dalam 5-10 tahun ke depan. Jadi kalau target pemerintah itu geothermal itu mencapai 5 giga, insya Allah 1 giganya itu dari Geodipa. Nah hambatan yang ada hari ini adalah biasa geothermal itu adanya di daerah-daerah hutan, pegunungan dan lain sebagainya. Cuman di Dieng aja kita di tengah-tengah tempat wisata dan hari ini kami dengan Pemkab Banjarnegara dan Pemkab Wonosobo bisa mengembangkan panas bumi bersama-sama dengan bisa berdampingan dengan masyarakat sekitar, di mana masyarakat sekitar juga ikut mendukung. Dan kita juga hari ini geothermal di Dieng yang sebagai geopark itu hari ini itu disampaikan bahwa inilah geopark yang memiliki sumber energi yang bisa diekstraksi. Jadi jarang geopark itu ada energi yang bisa diekstraksi. Nah, Dieng ini salah satu model yang sangat baik untuk pengembangan geothermal di masa akan datang. Karena ternyata ada beberapa dokumen yang kami temukan juga, UNESCO sendiri juga sudah menetapkan itu tahun 60-an. Bahwa Dieng adalah geopark yang
memiliki potensi panas bumi untuk diekstraksi jadi energi. Nah, kalau di Dieng sudah beres, tapi ada di beberapa tempat, di beberapa daerah yang kami itu geotermal khususnya, itu disikapi oleh masyarakat seperti kita mengelola tambang. Jadi kalau geotermal masuk, maka seluruh wilayahnya akan dikupas. Padahal tidak. Kalau kita ingin membangkitkan atau mengambil energi geotermal, yang kita perlukan hanya lahan-lahan kecil dikit, 2 hektar, 3 hektar sampai 5 hektar di tempat-tempat tersebar. Dan akhirnya tidak seluruhnya, walaupun area konsesinya itu bisa puluhan atau sampai ratusan kilometer persegi. Nah, tapi yang kami pentingkan adalah menjaga sustainability sistem geotermal, karena kita sebutkan dia adalah renewable energy, adalah environment atau lingkungannya juga menjadi syarat sendiri tuh. Dia nggak bisa kalau lingkungannya rusak, sama seperti renewable itu rupanya seperti itu. Kalau lingkungannya rusak, maka aspek renewable-nya itu akan hilang lambat laun. Nah, geotermal kesulitannya di situ, kita punya harus lebih memberikan gambaran dan pandangan yang lebih clear, yang lebih komprehensif bagaimana pengembangan panas bumi. Dan tidak berhenti di situ, selain lingkungan dan areal yang jauh, masalah risiko juga tinggi di panas bumi. Kami kalau ingin melakukan eksplorasi itu biayanya cukup mahal, antara 5 sampai 8 juta US dollar satu sumur. Kita kalau ngebor sumur air di rumah aja nggak dapat, kita pusing. Ini kalau ngebor panas bumi yang harga 5 sampai 8 juta nggak dapat, kan garuk-garuk kepala ya. Nah, untuk itu resiko panas bumi yang sebetulnya, nah pemerintah sudah siapkan ya pendanaan infrastruktur untuk pengembangan panas bumi atau PSP, di mana kami sebagai fiscal tools pemerintah juga menjalankan itu. Jadi pemerintah itu memberikan pendanaan untuk eksplorasi yang di mana pemerintah ikut menanggung resikonya. Nah, PMK-nya, Peraturan Menteri Keuangannya mengatakan kalau ada yang mau menggunakan dana itu, maka pemerintah akan sharing sampai dengan 50% resiko. Nah, ini menarik dan ini harusnya menjadi salah satu aspek untuk mengakselerasi panas bumi. Betul. Yang punya kesulitan terhadap itu. Nah, yang lain hari ini Geodipa juga mengembangkan panas bumi tidak melulu hanya untuk listrik. Kami kalau listrik dalam aturan kita hari ini ya listrik jadi PSO kan Mbak, jadi Public Service Obligation sehingga tarifnya tadi sehingga isunya affordability jadi utama. Nah, kita mencoba mencari sumber yang lain yang sifatnya komoditas. Dan hari ini kami mencoba menggali beberapa potensi-potensi, yakni pemanfaatan mineral, pemanfaatan air panas yang bisa kita lakukan untuk pengeringan dan lain sebagainya. Yang beberapa pemain panas bumi juga sudah mulai melakukan itu. Dan ada yang menarik satu lagi, di lapangan kami khusus di Dieng itu, air panas kami itu ternyata mengandung mineral sebanyak 66 jenis mineral dan unsur kimia yang secara tidak langsung itu adalah bahan-bahan yang terbaik untuk pupuk. Kalau dulu kita dengar sekolah, daerah agro yang paling baik, daerah pertanian yang baik adalah daerah-daerah di dekat kaki gunung api kan. Nah, hari ini unsur itu keluar setiap hari dari sumur dan Geodipa juga sudah memulai membuat pupuk untuk itu. Nah, ini jadi ada added value lain Pak ya? Betul. Nah, itu adalah aspek lain dari panas bumi yang kita mau coba angkat. Nah, dari itu semua besar kemungkinan kita untuk membangun suatu green economy system. Sehingga seluruh pelaku usaha, pelaku bisnis yang ada relasinya dengan renewable ini bisa masuk di dalam green economy, termasuk green job itu akan banyak terbuka dengan itu. Nah, jadi Geodipa mencoba membalans antara berlaku sebagai PSO dan juga mencari peluang komoditas lainnya yang bisa ujungnya adalah bagaimana kita memberikan harga energi atau harga listrik yang affordable.
Gitu kurang lebih Mbak Ujungnya Sylvie. kembali ke affordability ya Pak. Yes. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Yudis dari Geodipa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.